gue punya argumen nih. Apaan tuh? Sebagai seorang muslim, lu pasti percaya kan sama akhir zaman? Ya percayalah. Nah, jadi gini, gimana jadinya kalau ciri-ciri akhir zaman itu ternyata cuma kiasan? Kiasan. Ya, kita udah tahu semua kan kalau Rasulullah itu punya sifat fatonah, yang artinya pintar. Nah, biasanya nih ya, orang pintar itu kan suka unik kalau bicara. Betul. Dan biasanya si pendengar juga gak boleh nelan mentah-mentah omongannya. Tepat sekali. Berarti maksud lu, ciri-ciri akhir zaman itu dijelaskan dengan menggunakan kata perbandingan atau perumpamaan. Ya, tapi sebetulnya tergantung dari mana kita melihatnya. Oke, terus contoh dari argumen lu kayak gimana? Pertama, tentang matahari yang terbit dari barat. Bisa jadi itu cuma kiasan atau perumpamaan. Bisa jadi itu artinya sudut pandang kita yang sekarang nggak ke timur-timuran dan lebih ke barat-baratan. Mulai dari pakaian, terus makanan, bahkan gaya hidup. Wah, bener juga ya. Sekarang aja, kalau kita beli makanan, hampir semua menunya pakai bahasa Inggris ya. Tapi kalau mie gacoan, itu dari mana ya? Itu kan ada slogannya, mie pedas nomor 1 di Indonesia. Oh, bener-bener. Itu udah terpampang jelas ya. Terus, kalau soal pakaian nih ya, udah gak bisa dibedain lagi, mana yang muslim, mana yang non-muslim. Tapi cewek masih bisa pakai hijab. Nah, kalau misalkan pakai hijab, tapi pakaiannya kayak orang barat, Maksudnya? definisi dari pakaian orang barat kan terlihat lekukan tubuhnya. Nah, jadi kalau misalkan pakai hijab tapi terlihat lekukan tubuhnya, itu disebut apa? Muslim atau non-muslim nih? Kesalahan yang sering kali dilakukan atau informasi keliru yang sering kali dibicarakan itu bisa jadi hal yang normal. Dan sifat cewek kan mengikuti. Apa yang lagi tren, itu pasti dibeli. Berarti salah yang jual ya? Ngapain jualan pakaian kayak gitu? Ya nggak gitu juga. Dia kan cuma jualan. Nggak maksa orang harus beli. Terus yang salah siapa? Orang tua si cewek atau suaminya bagi yang udah nikah. Lah, kok bisa mereka? Kan udah gue bilang tadi, sifat cewek itu mengikuti. Semua orang tua kan pengen anaknya bener. Kalau dia yang ikut arahan orang tuanya, atau bagi yang udah nikah, ikut arahan suaminya, pasti dia selamat. Kalau ngeyel, Ya welcome to Jahanam. parah. Oke, lanjut dah. Contoh argumen yang lainnya apa nih? Nah, bicara soal munculnya Dajjal nih. Katanya kan sosok Dajjal itu cuma bisa ngelihat sama satu mata. Karena katanya mata yang satunya itu kan buta. Terus datang ke bumi buat nyebarin fitnah. Nah, itu juga bisa jadi cuma kiasan atau perumpamaan. Bisa jadi Dajjal itu orang yang memiliki dampak besar di dunia dan memandang orang lain dengan sebelah mata. Atau bahkan bisa jadi Dajjal itu berupa bentuk lain, bukan orang atau makhluk hidup. Terus apaan dong? Mungkin kemajuan teknologi dan internet saat ini bisa jadi itu Dajjal. Kenapa? Karena di internet gampang banget fitnah orang, bahkan sampai hujat-hujatan. Wah, bener banget tuh. Sekarang aja, tiap kali ada masalah, pasti recok di media sosial. Kolom komentar isinya saling hujat-hujatan. Padahal itu masalahnya orang lain. Para netizen yang nggak saling kenal, itu tiba-tiba adu mulut di komentar. Merasa dirinya paling benar. Wah, gue no comment sih. Tapi itu cuma argumen doang ya. Karena kan udah dijelasin semuanya sama Rasulullah. Kalau Dajjal itu nanti dibunuh oleh Nabi Isa. Berarti udah pasti kan itu dalam wujud makhluk hidup. Kalau gitu, berarti teknologi dan internet saat ini, itu senjatanya Dajjal dong. Karena kan, dia datang ke bumi buat nyebarin fitnah. Tapi kan kalau teknologi ada manfaatnya juga. Buat cari uang. Itu salah satunya. Tapi kan, cari uang terus bisa bikin lupa sama Allah. Wah,